أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Puji syukur hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan disertai kudrat irodat kehendaknya di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam marilah kita dipacurahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, ibadah tabi'in serta sampai kepada kita semua selaku umat akhir zaman yang masih turut taat terhadap sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabul fadilah, hadratul mukarram wal muhtaram, al-a'izza wal ikramah. Yang saya hormati Ketua Jamiah SMP Islam Al-Azhar 36 Bandung atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar. Yang saya hormati Koordinator Pengawas SMP Distrik Kota Bandung. Yang saya hormati Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Cabang Jawa Barat. Yang saya hormati Pengurus YPI Al-Azhar Bidang Kurikulum Agama Sekolah Islam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali atau orang tua serta siswa-siswi SMP Al-Azhar kelas 9. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan seluruhnya semuanya selalu ada dalam
lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, izin saya berdiri. Sudah terlihat berdiri belum? Ini takut berdiri masih belum terlihat Pak ya. Di acara pagi hari ini yaitu acara khatmil Quran ya. Maka mudah-mudahan ini seluruhnya semuanya melaksanakan saum ya. Keberapa kita melaksanakan saum ini? 19. Ada yang 19, ada yang 20, ada yang belum saum ada. Itu khusus perempuan karena haid, nifas atau ba'dal wiladah setelah melahirkan, atau perempuan karena M. Laki-laki tidak ada M kecuali mencret dan males. Ya, mudah-mudahan tetap semangat adik-adik sekalian, ibu bapak sekalian, tetap semangat, tetap tersenyum bahagia walaupun hati sedang terluka, tetap tertawa walaupun sebenarnya ingin meneteskan air mata, karena sekarang sudah masuk tanggal 2. Karena pada hakikatnya life is a choice. Bisa ngajar dengaran asing itu bisa bahasa Inggris. Apapun 20. Hidup itu adalah pilihan. Maka aku lebih memilih berjalan daripada berlari, karena kehidupan itu perjalanan bukan pelarian. Ibu bapak bisa berlari di pagi hari, bisa berlari di siang hari, bisa berlari di sore hari, tapi kita tidak bisa berlari dari kenyataan hidup ini. Saya katakan kepada istri saya, Babes, masih muda Pak. Bapak sama ibu panggilnya Beb, asal jangan bebek-bebek saja. Ada panggilannya Umi dan Abi. Suatu saat bertengkar, Umi ada apa Umi? Suami panggil Umi gitu. Ada yang panggil Bunda dengan ayah, Bunda ada apa ayah? Suatu ketika berseteru, Bunda ada apa Panda? Tapi suami panggilnya Panda, ada sobat banget. Saya katakan kepada istrinya, Babes, please jangan tanya aku di masa lalu, karena aku sudah tidak di sana lagi. Masa laluku memang kelam, tapi masa depanku tidak akan sampai tenggelam. Masa laluku memang milikku, masa laluku memang milikmu, tapi masa depan milik kita berdua. Yo kalau dilanjutkan takut baper Pak ya. Kalau kata anak muda tahu baper Pak, bawa perasaan. Kalau sudah baper nanti jadi koper Bu, korban perasaan. Kalau sudah jadi koper nanti jadi bagasi, bahagia sendirian. Baik, ibu bapak, kenalkan, nama saya Asyaf Rijal Khairuddin, MPDI. Gelar saya satu lagi MA. Kalau akademik dari kampus saya MPDI baru Master Pendidikan Islam. Kalau dari pesantren saya gelarnya MA, Mantu Ajengan. Lebih lengkapnya lagi MAG, Mantu Ajengan Garut Pak. Walaupun pendek tapi kekar. Kalau tadi materi kan tikar, tinggi dan kekar. Kalau saya pendekar. Ya. Likulli syai'in mazaya wa likulli syai'in uyub. Setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Betul tidak? Istilah orang Arab mengatakan la tahtakir man dunaka fa likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau menghina seseorang yang ada di bawahmu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Bisa jadi kelebihan yang kita miliki adalah kekurangan milik orang lain. Begitupun sebaliknya, kelebihan yang dimiliki oleh orang lain adalah kekurangan yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Betul tidak? Kenalkan, nama saya Asep, panggilannya Asep, asli di Bandung. Kulit saya black sweet, hitam manis. Alhamdulillah istri saya white putih, maka melahirkan anak saya dari white kopi. Karena demi memperbaiki keturunan, saya sadar diri. Saya pendek, istri saya tinggi. Anak saya alhamdulillah ikutnya ke ibunya, tidak ke bapaknya. Tapi setidaknya saya ikut berperan di situ.
Alhamdulillah. Fil aba fil abna. Apa yang ada dalam orang tua itu akan menurun kepada anaknya. Maka daripada itu dalam kesempatan hari ini khatmil Quran, kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Anak-anak yang bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Asep asli di Bandung, Solokan Jeruk, Majalaya. Istri 1, anak 3. Insya Allah tahun depan saya nambah anak Pak. Insya Allah anak. Saya tipe laki-laki yang setia, bukan setiap gentleman ada atau seluruh janda akhir. Istilah dalam bahasa Sunda, pancen dina di hate sok sanajan bawa dulu hate. Betul tidak? Jangan tinggalkan yang terbaik demi yang menarik. Jangan tinggalkan istri yang setia demi janda yang lebih menggoda. Karena itu salah satu ujian terberat dalam rumah tangga. Betul tidak? Di Bandung kita ada yang namanya GBL apa? Gelora Bandung Lautan Api. Suatu saat menjadi GBLA Gelora Bandung Lautan Asep. Di Asep Gembala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini bisa bersilaturahmi dengan para bapak, para ibu sekalian, orang tua siswa, juga adik-adik sekalian, siswa kelas 9 ya, yang dimana sebentar lagi akan melanjutkan ke tingkat atau jenjang selanjutnya, ke tingkat SMA atau ke tingkat aliyah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ibu bapak, orang tua kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan keberkahan, kelancaran dalam mencari rezeki dan ma'isyahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga anak-anak kita diberikan kemudahan, kelancaran, kelulusan, dan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak qurratu a'yun, menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Karena tidak ada hiasan yang paling utama selain istri yang solehah di dunia ini, permata yang indah bagi kedua orang tua, selain mempunyai anak yang soleh dan soleh. Saya tanya, ibu bapak ingin mempunyai anak soleh? Ingin. Ibu bapak ingin mempunyai anak soleh? Ingin. Anak-anak ingin menjadi anak soleh, ingin menjadi anak yang solehah. Di sini harus ada kesesuaian, harus ada balance, harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja antara suami dan istri, antara pendidik yang ada di rumah termasuk dengan pendidik yang ada di sekolah. Apa sebabnya? Dalam keterangan dikatakan ibu itu merupakan madrasah pertama bagi anaknya. Betul tidak? Al-ummu madrasatul ula. Sekolah pertama bagi seorang anak itu bukan sekolah yang favorit, bukan universitas yang terkenal di mana-mana bahkan tingkat dunia, tapi pendidikan dasar, pendidikan yang utama bagi seorang anak adalah kedua orang tua, termasuk yang paling pertama adalah ibu. Saya tanya kepada semuanya, asal usul kita dari ibu dan bapak? Allah, araya ya ayah, araya ayah. Tolong jawab pertanyaan saja secara jujur supaya tidak ada dusta di antara kita. Asal usul kita dari ibu, dari bapak? Dari ibu, dari bapak? Cung yang dari ibu, cung yang dari bapak. Nah, ini udah gak racun gimana sama? Asal kita dari ibu, bapak hanya usul bapak itu. Betul tidak? Ya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Hendaklah engkau berbuat baik, beribadah kepada Allah. Setelah beribadah kepada Allah, yang kedua wa bil walidayni ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam agama orang tua itu ada 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Cukup nomor yang 3. Ini jangan sampai dijadikan istri yang ketiga. Betul tidak?
kecuali Siti Maryam dan sebagainya. Ya, orang tua yang harus kita hormati, orang tua yang harus kita patuhi selama orang tua itu mengajak, memerintah kepada kita kepada kebaikan. Utamanya ibu. Sehingga Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, siapakah wahai Rasul, kata para sahabat, orang yang paling pertama aku taati umuka ibumu sampai 3 kali, summa abuka, kemudian bapak. Di sini ada penekanan yang paling kuat, ada penekanan yang paling dominan, bahwa taatnya seorang anak itu harus taat kepada ibu daripada kepada bapak. Bukan berarti kepada bapak tidak taat, kepada ibu taat, tapi dua-duanya harus kita utamanya kepada ibu. Kalau adik-adik ada yang kelas 3, cung, yang kelas 3, cung, yang ngacung tangan, bawa yang lain. Oh, adik-adik ngacung. Ini punya tangan semuanya kan? Oh, kelas 9. Mohon maaf ya, saya bukan adik-adik yang sempurna. Kelas 9 mana ngacung? Hai, udah? Mohon maaf, ibu bapaknya jangan ngacung, masih kelas 9. Itu aras akan berbentak, malaikat akan mengaminkan doa-doa ketika seorang ibu mendoakan seorang anak. Maka ada istilah yang mengatakan, adik-adikku sekalian, tolong didengarkan secara cermat. Kalau masa depan Anda ingin gemilang, kalau masa depan Anda ingin cerah, kalau masa depan Anda ingin lancar segala hal, segala urusan, maka berbuat baiklah Anda kepada orang tua. Tapi kalau masa depan Anda ingin suram, atau disebut dengan madasuk, masa depan suram, atau madua, masa depan lalu alam, tidak tahu, tidak jelas, maka otomatis ketika Anda tidak berbuat baik kepada orang tua, tidak berbuat baik kepada ayah, tidak berbuat baik kepada ibu, atau durhaka kepada orang tua, jangan harapkan masa depan Anda akan gemilang. Jangan harapkan masa depan akan cerah. Jangan harapkan masa depan akan lebih baik. Maka ada istilah sudah mengatakan, lamun kurang anggap raja, kalau jadi ibu, kalau jadi bapak, maka kehidupan kita akan seperti raja. Tapi kalau kita memperlakukan ibu kita, bapak kita seperti pembantu, seperti istilah nama orang yang bekerja kuli, maka masa depanmu akan seperti halnya orang yang bekerja atau seperti kuli. Gagayaan pastinya, hari ibu yang bapak apa? Ada happy Madodai ayah? Ada tangan suara? Tak apa lu Madodai. Tidaknya happy Madodai, selamat hari ibu. Ibu, engkau lah segalanya. Jadi rumah jauh banget, namanya segala ku mama. Rumah pilih ku mama, desa ku mama, ketika ku mama. Betul tidak? Artinya tidak perlu mengucapkan itu, tapi lihatlah buktinya. Istilah dalam bahasa Inggris mengatakan, don't judge the book from the cover. Paham tidak? Sama juga tidak paham. Ya. Walaupun orang tua kita di mata orang lain itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak mempunyai pangkat, jabatan, kekayaan dan kekuasaan, tapi kita harus tetap memuliakan yang namanya kedua orang tua. Jelas kata Bu Haji Romaida, bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada bantu anakku. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hei manusia, tong-tong-teng, hormati ibumu yang melahirkan tong-teng, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya.
apa kita orang tahu ya. Jadi seseorang ingin masa depannya cerah, masa depannya gemilang, muliakanlah orang tua. Tidak ada sejarah seorang anak sukses dunia akhirat kecuali itu yang namanya apa disebut dengan istidraj, orang yang menghinakan, menelantarkan, tidak menghormati kedua orang. Yang kedua, ini saya tidak akan lama karena ini pengajian bukan penantian. Kita belajar Bapak Ibu dari sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih itu kita hargai bukan siapa dia yang datang paling awal, tapi siapa dia yang mampu bertahan sampai akhir. Betul tidak? Karena yang datang dari awal belum tentu dia bertahan sampai akhir. Betul tidak? Coba cek Pak, tarawih sekarang Pak. Saya kebetulan ketua DKM Ustaz Salim. Gini-gini juga ketua DKM Pak. Alhamdulillah. Ketua DKM Masjid Besar Kecamatan Cirenga Kabupaten Bandung membawahi 6 desa. Itu di hari pertama sampai hari ketiga dipastikan tarawih setiap masjid perlu renovasi. Betul tidak? Sehingga saya di malam pertama membuka tarawih itu masjid penuh dengan manusia. Masjid dialihkan, masjid jadi pengecil, meniur masjid. Sehingga saya instruksikan kepada pembangunan, Insinyur Dedi, Pak Dedi, tolong dari sekarang ukur ke belakang masjid ada berapa meter lagi, kita lakukan renovasi. Tapi kata saya catatannya tunggu 1 minggu 2 minggu. Ukur lah nama. Uangnya jadi nama. Kemarin tanggal 14 laporan kepada saya, lapor pada KM setelah menimbang, mengelola dan seterusnya. Bahwa selama 14 hari masjid membesar kembali dan jamaah tidak ada. Maka seketika saya ketuk palu, saya putuskan untuk merenovasi masjid tidak jadi. Alasan pertama, masjid membesar kembali, kedua duitnya jauh. Jadi jadi Allah Akbar. Sehingga lalu dikirakan Pak, sholat tarawih itu tarawih di malam kali di tarawih nu tarawih ayat di malam minggu kali ini lebih kali jadi tarawih nu kosong jadi tarawih. Betul tidak? Allah Akbar. Surga buktikan. Ustaz Salim, saya kalau ngimam di masjid kampus 1 Universitas 7 dari Bandung, Pak. Waktu rektornya almarhum Armatullah Profesor Dr. Kiai Haji Dedi Ismatullah SHMH, itu satu malam tarawihnya 23, bacaannya 1 juz, Pak. Bacaannya berapa? 1 juz. 1 rakaat itu 1 lemari. 2 rakaat dan 2 halaman. 1 rakaat 1 halaman, 2 rakaat dan 2 halaman. Itu alhamdulillah. Saya malam pertama ngimam, Pak. Malam pertama sampai malam ketiga masjid masih penuh dengan manusia laki-laki dan perempuan. Seminggu ke sana masjid penuh kucing dan angin. Dan kemana ada pemain? Ini sekarang kita sudah masuk babak semifinal, Pak. Ini kemana pemain inti? Kemana pemain cadangan? Kemana pemain cabutan? Ya, lu ente pemain lama kan? Kalau kumpul. Imam eta, makmum eta, ini tuh masih terpenuh 15 jajar. Tadi ada babak penyisihan jadi 10 jajar. Mungkin babak final bisa 2 jajar. 2an jajar. Imam berkampung. Betul tidak? Ini Pak, ya. Jadi ini ujian Pak. Ya. Sehingga ini survei membuktikan di masjid-masjid silakan Pak cek. Siapa yang bertahan sampai akhir tanggal 29 atau 30 Ramadan? Nah, akhirnya hitungan. Dan berapa tengok? Ya, Allah Akbar. Pada bahasa saya kurang Ramadan, di mana kalau orang mangke, orang berlana mau. Maka daripada itu, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, belajar dari sholat sunat tarawih bukan siapa dia yang datang paling awal, tapi siapa dia yang bisa bertahan sampai akhir. Itulah kesetiaan. Maka daripada itu, anak-anak sekalian, sekarang kelas 3, Anda akan dihadapkan ke jenjang yang selanjutnya. Tetap semangat dalam meraih cita-cita dan harapan yang kita inginkan. Di dalam Sahih Arab mengatakan, la tu'akhiru amaluka idal ghad ma
ta'khuru an taqalul yaum. Janganlah kau akhirkan menunggu pekerjaan, menunggu hari esok selama engkau bisa mengerjakannya hari ini. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan panadabatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan, karena sesungguhnya penyesalan itu akan dialami oleh orang yang bermalas-malasan. Istilah lain mengatakan, insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, insan pemalas akan tenggelam dalam pahitnya madu. Istilah lain mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Masa muda sekarang Anda semua, masanya capek, masanya lelah, masanya bingung memikirkan apa-apa yang selayaknya harus kita pikirkan. Salah satunya pelajar. Istilah Arab mengatakan, kala kaum ilman wa tatrukat ta'am. Tidak akan engkau mendapatkan ilmu kecuali dengan adanya kepayahan. Anda perlunya kepayahan, perlunya capek dalam memikirkan pelajaran, dalam memikirkan masa depan untuk menjadikan masa depan Anda yang menjadi lebih baik. Betul tidak? Apa sebabnya? Pemuda sebagai harapan bangsa, pemudi sebagai harapan ibu pertiwi. Bahkan Presiden kita Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, laksana akan kugoncangkan dunia. Itu kata Bung Karno. Udah kayaknya dibalas. Berikan aku kuota 10 giga, laksana akan kulantarkan hati mertua. Ya, jadi itu. Maka ini Bapak Rahimahullah diingatkan dengan hadis Rasul, "Aqimu auladakum." Didiklah anak-anakmu sekalian, karena mereka akan hidup berbeda dengan zamanmu sekalian. Kalau zaman ibu bapak dulu masih zaman Siti Nurbaya, ya. Ibu bapak ketemuannya dari sawah ke sawah, dari hutan ke hutan. Emang beda deh Pak, dari Pace Bohong anak itu, dari IG, betul tidak? Jangan disamakan. Kalau dulu zaman Siti Nurbaya, sekarang zaman Siti Badriah. Artinya kekinian, Pak. Ya, jangan samakan. Ya, dulu mama dan papa itu sekolah jalan kaki, masih kuat 1 kilo. Udah kaya dah 1 kilo kita jalan kaki, mau naik kita ini ke sekolah kan? Di motoran oke kayak ini ke sekolah apa kan berkuliah ya? Betul tidak? Betul. Saya rasa tidak ada di sini ya. Tidak ada? Atau tidak ada satu? Ya, mudah-mudahan tidak ada. Amin ya Allah ya Allah. Yang kedua, yang harus kita hormati alladzi allamaka, yaitu gurumu. Kalau kelas 11, kelas 9 ada? Ingat. Siapapun orang yang pernah mengajarkan Anda, walaupun satu huruf dan huruf hijaiyah, itulah guru. Al-ilmu bitta'allum wal barakah bil hikmah wal manfaat bil tawah. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, berkah itu didapatkan dengan cara hikmah mengabdi, dan apa? Wa ketaatan kita kepada Allah itu akan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Maka prinsipnya, setinggi apapun nanti pangkat, jabatan, kekayaan Anda, kekuasaan Anda di luar sana, ketika Anda pulang ke rumah, engkau adalah seorang anak yang tidak bisa apa-apa di hadapan kedua orang tua. Betul tidak? Setinggi apapun, punten, cita-cita, yang paling tinggi cita-cita ingin jadi apa? Ada yang ingin jadi presiden? Amin. Ada yang ingin jadi menteri? Ada yang ingin jadi pengusaha? Ada yang jadi guru? Itu darah racun yang jadi naon itu? Ingin jadi cita-cita ya? Silakan. Kun himmataka kasroya walukan rizqika tahta. Istilah orang Arab mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang suraya, walaupun engkau berada di belahan bumi yang paling bawah. Labasa minal qaryah wa laysa minal qura. Dengan naon kita dari kampung asal jangan kampungan. Mohon maaf, bahasa Arabnya
Nah, tidak apa-apa kita berada dari belahan bumi paling bawah, ya. Tapi cita-citamu harus tinggi seperti bintang Suraya. Bintang Suraya merupakan bintang di antara bintang-bintang yang paling tinggi yang ada di langit. Jangan pesimis. Kun mutabailan wala takun mutasyaiman. Jadilah orang yang optimis, jangan menjadi orang yang pesimis. Istilah dalam bahasa Sunda seperti ini, Bu, seperti ini, Pak. Dah cuma apa tuh, cuma dudukannya. Ada yang bilang seperti itu ketika kita merendah diri kita di hadapan orang lain, semakin ada kesempatan orang lain untuk menghina kita. Maka sewajarnya aja ketika kita di hadapan Allah, merasa bahwa diri kita itu orang yang hina, orang yang tidak punya apa-apa. Di hadapan diri kita menjadi manusia yang biasa. Mudah-mudahan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, ingat guru. Adik-adik punya guru semuanya? Punya guru ngaji? Punya guru sekolah? Awas, guru itu tidak ada mantan. Awas, Anda jangan bilang ini mantan guru saya. Cukup pacar saya yang mantan. Saya punya komunitas, Bu. Saya punya komunitas namanya Intan, Ikatan Alumni Para Mantan. Nah, walau bagaimanapun mantan itu adalah alumni hati, maka jangan heran suatu saat ada reuni. Maka ada komunitas namanya Rentan, reuni setiap mantan. Ulah dianggap bedanya, ditau dianggap, rentan. Ingat, guru yang telah memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, memberikan ilmu kepada kita, itulah yang harus kita hormati. Apa sebabnya? Selama 3 tahun kita belajar di SMP Al-Azhar, bisa jadi kita di sekolahnya biasa-biasa saja. Biasa saja ketika kita di sekolahnya bukan orang yang aktif dalam diskusi, bukan orang yang aktif dalam bertanya, bukan orang yang aktif dalam menyampaikan partisipasi. Tapi ketika keluar sekolah, Anda menjadi orang yang hebat, Anda menjadi orang yang terkenal, Anda menjadi orang yang masyhur. Bisa jadi itu didapatkan dari keberkatan doa yang namanya guru. Amin ya Allah ya Rabbal. Bukan berarti 100% ilmu yang kita dapatkan dan hasil dari payah kita. Di situ ada doa restu yang namanya guru. Maka hormatilah, patuhilah. Sekecil apapun guru kita menyampaikan ilmu bahwa itu salah yang disampaikan, maka di situ harus punya adab dan tata krama. Maka Syekh Al-Imam mengatakan, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu, karena kalau hanya berilmu tidak beradab, iblis itu lebih pintar daripada manusia. Sehingga ada istilah mengatakan al-adab fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Karena sekarang banyak orang yang pintar secara intelektual tapi bodoh secara moral. Orang yang banyak pintar secara logika tapi bodoh secara etika. Disitulah pelajaran akhlak, pelajaran Quran, pelajaran hadis, pelajaran fikih, tauhid dan lain sebagainya yang akan menjadi benteng supaya anak tidak hanya pintar secara intelektual tapi harus pintar secara moral. Tidak hanya pintar secara logika, tapi harus bisa cerdas secara etika. Itulah karena pendidikan yang paling utama itulah pendidikan akhlak. Jelas ketika Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang berapa tadi orang tua? Halo. Ayah. Ibu bapak ayah. Halo, sedikit informasi ini. Ini baru pertama kali saya ceramah dari Subhan saya. Ya. Yang kedua orang tua, guru. Yang ketiga yang harus kita hormati alladzi zawwaja. Orang yang telah
Untuk mendapatkan gelar MAD itu mantu ajaran baru tuh lain sampai sampai suruh, bukan hal yang mudah. Betul tidak? Salah satu syaratnya harus bisa baca kitab kuning, Pak. Harus bisa baca kitab gundul. Orang gundul lu jangan pikir baca kitab teh. Betul tidak? Jadi itu segala bidang, Pak. Kita baca kitab bisa, baca Quran bisa, drama bisa, batik bisa, ajar bisa, harus kita bisa, Pak. Karena saya bersaing secara sehat, Pak. Betul tidak? Prinsip saya mengatakan gunung akan kudaki, lautan pun akan kuseberangi demi istri yang mencintai. Betul tidak? Itu maka daripada itu harus baik kepada mertua. Oh, sok sanajan mertua urang rada bawel. Sok sanajan mertua urang rada rese. Mertua terus saya mau. Di waktu ibu jalan-jalan apa sambil itu racun barit racun tikus. Ibu punten dupi racun mertua ya kita. Sawanan racun barit teh biasa racun barit teh kamar di mertua sana sampun deuh. Allah. Ya, momen Idul Fitri kita semua mudik. Mudik. Ada yang mudik, ada yang jauh, ada yang dekat. Mudik itu bukan hanya sekedar tradisi, tapi substansinya. Isinya itu apa? Kita silaturahmi. Silaturahmi kepada orang tua, silaturahmi kepada karib kerabat, tetangga terdekat, termasuk kepada mertua. Jangan sampai silaturahmi mudik hari di Bandung mau pembuat sakale. Kakarun kayak Garut segera dibawa. Sambut salah, minyak dicopot, reas diambil. Karena rombongan itu. Ya, kebetulan Pak, sekarang itu harga itu melambung naik Pak ya. Beas mahal, 18.000, 920.000. Lu 14.000 mah sewa jadi kalau bayar. Betul tidak? Termasuk ada kesalahpahaman Pak. Gas yang tidak perlu dibatasi. Saya jam 11 habis gas malam tadi nyuhung we sahur teh. Sedih Kang Salim, ya. Apalagi semua dibatasi Pak. Harga-harga melambung naik. Yang turun itu hanya hujan dan kolor Pak, selalu merosot. Betul tidak? Maka daripada itu adik-adik sekalian, khususnya Anda hidup ini sukses, muliakan tiga orang. Siapa? Alladzi waladaka, yang telah melahirkanmu kedua orang tua. Alladzi allamaka, orang yang telah mengajarkan guru ngaji, guru sekolah, guru apapun itu. Yang ketiga, alladzi zawajaka, orang yang telah menikahkanmu, yaitu mertua. Karena kalau dibagi itu, anak itu ada tiga. Yang pertama ada waladun sabikun, ada waladun lahikun, ada waladun mahikun. Yang pertama, waladun sabikun itu anak yang lebih unggul daripada orang tua, anak yang lebih tinggi prestasinya daripada orang tuanya. Mohon maaf, contohnya bapaknya, ibunya hanya tamatan S2, SD kelas 2. Anaknya itu bisa jadi S2, S3, jadi master, jadi doktor. Itu bagus tuh. Itu harus jadi motivasi. Nah, dek, teh, ayah dan bunda dulu sekolahnya S2, SD kelas 2, kamu harus jadi master. Kamu harus jadi doktor. Kamu harus lebih tinggi pendidikan daripada kedua orang tua. Pertanyaannya, ibu bangga seperti itu tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, waladun lahikun, anak yang dimana prestasinya itu sama dengan kedua orang tuanya, balance imbang. Bapak guru, anak guru, bapak pejabat, anak pejabat, bapak penjahat, anak penjahat, bapak penjilat, anak penjilat, bapak pengusaha, ibu pengusaha, bapak tukang dagang, anak tukang dagang, sama. Sehingga orang tua berpesan kepada anak-anak, kalau bapak sudah meninggal, sekolah yang bapak rintis mohon dilanjutkan. Engkau harus apa? Harus bisa, harus ikhlas, harus sabar, harus tegar dalam meneruskan perjuangan bapak ini menjadi guru contohnya. Itu yang kedua, waladullah itu. Yang ketiga, anak itu ada yang disebut dengan waladul mahikun, anak yang lebih bobrok, lebih jelek daripada kedua orang tua. Bapaknya alim ulama, anaknya alim ibadah. Bapaknya guru ngaji, anaknya tukang judi. Bapaknya imaman salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin.
Itulah gambaran anak yang lebih jelek daripada kedua orang tua. Tapi saya yakin sejelek-jelek masa lalu orang tuanya, tidak ingin anaknya itu meneruskan kejelekan kedua orang tuanya. Betul tidak? Nah, neng, teh, wayah mana? Bapak terus nyepong 10 tahun di terminal jadi rampok. Teraskeun ka bangsa teh hujan. Aya ayah. Tidak. Cukup sampai ayah, cukup sampai ibu, cukup sampai bunda masa depan yang tidak benar, engkau harus menjadi lebih baik daripada ibu dan ayah. Betul tidak? Maka daripada itu, pertanyaan saya, kira-kira anak kita dari yang pertama, sabikun, lahikun, mahikun, masuk nomor berapa? Halo? Sebenarnya tidak suka tulang anak itu. Ya, mudah-mudahan masuk kepada waladun sabikun, anak yang unggul. Bukan berarti melebihi kedua orang tuanya, bukan berarti dia melebihi apa kapasitas kedua orang tuanya, tapi dia mengangkat harkat, derajat dan martabat kedua orang tuanya menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, yang terakhir kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kedua orang tua kita sekali lagi, ibu bapak kita, adik-adik sekalian, sekali lagi minta doanya, minta restunya ketika kita mau melangkah ke depan kemanapun, meminta doa restu dan kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita juga doakan ibu bapak dan rahmatullah, anak-anak kita semua menjadi waladun sholihun yad'ulahu, anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf ikan cepat, ikan bagus jangan pakai ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan sampai bertele-tele. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata asing yang salah, dimaafin ya. Jangan disimpan di dalam hati. Permen mentos, tahu tempe, tos, capek. Makan tempe sama sayur lodeh, rupanya aku sudah capek deh. Marilah kita berdoa seraya memanjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita cita-citakan, kedua orang tua kita, anak-anak kita di bulan yang suci, di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan ada dalam ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa amin sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amantu billahi wahidil haqqi la syarika lah, ya man lahu maqalidul khairi kullihi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba. Allahumma ya man huwa qaidun fi ulubihi, ya man huwa bi ilmihi muhitun, ya man huwa bi latifihi syarikun, ya man huwa bi fa'alihi hamidun, ya man huwa bi majlihi munirun. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلم منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Asep Rizal Khairul MPDI yang telah memberikan motivasi dan doa. Semoga setelah dicas melalui motivasi tadi, hati kita semakin kokoh dengan keimanan dan juga ketakwaan. Amin amin ya Allah ya Rabbal